distribusi daerah lebih perluas. Banyak ide-ide itu, tapi itu tidak akan sampai kepada perubahan sistem negara kalau tidak ada revolusi. Gagasan yang sempurna akan mencari pengikut yang radikal. Oke, udah bisa tanya jawab nggak, Bang? Oke, Bung. Ini sebenarnya tolong ya. Sebenarnya menjawab sekali dengan konteks pertanyaan dan tema kita, dan sebenarnya itu singkat padat dan dengan sangat mewakili apa yang terjadi saat ini, apa yang menjadi paradigma yang salah dalam memilih seseorang pemimpin. Jadi tadi pertama, kapasitas yang harus diukurkan pada dia. Kapasitas akal, kapasitas moral, dan kapasitas teknis. Kan itu 3 kapasitas yang dibutuhkan kalau kita sebut dia adalah leader. Dia punya kapasitas, dia punya kemampuan rasional untuk berpikir, dan dia punya kecukupan daya etis untuk mengerti bahwa kebijakan dia itu akan menyentuh bagian-bagian yang dia justru akan menyengsarakan. Ya, saya itu seseorang yang udah 2 kali diprank oleh Jokowi itu. Jadi sekali lagi, ini contoh bagaimana kita seolah-olah tahu siapa yang harus memimpin, tetapi tidak cukup energi etis kita untuk mengatakan, saya butuh seseorang yang punya kapasitas itu. Ucapin aja kan anak muda kan. Nah, kalau Anda nggak bisa ucapin itu, seperti yang terjadi di dalam pilpres kita butuh leader, tapi yang kita peroleh adalah dealer. Itu bedanya. Beda kualitas seorang leader dan seorang dealer. Nah, kemampuan itu mestinya kita halangi, jangan sampai dia berlaku juga di Tulung Agung tuh. Kita perlu leader, tapi calon-calonnya dealer semua tuh. Nah, kita ingin dari hari ini kita ucapkan bahwa Tulung Agung tidak ingin mengikuti pola Jakarta. Jakarta artinya nasional ya. Oke, nampaknya wah, kalau saya teruskan diskusi ini tidak akan berakhir pada diskusi moderator ya. Saya minta saja kita akan buka pertanyaan, karena saya yakin pertanyaan saya jauh daripada pertanyaan kawan-kawan yang begitu banyak. Takut tidak terakomodasi dengan baik. Monggo, kita akan membuka sesi pertanyaan langsung. Tapi sebelum itu, nah ada perform. Jadi kita akan ada perform dari rapper Perhutani sekali lagi. Ini adalah lagu yang dedikasikan teman-teman untuk mengkritik koruptor. Ini adalah bentuk kegelisahan kawan-kawan karena merasa sebagai rakyat yang terdolimi. Judul lagunya adalah Laler Coklat. Woi. Tapi mungkin Jawa, Gus. Bung Rocky paham nanti bahasa Jawa. Saya anggap aja saya paham. Gitu aja ya. Dan kita akan perdengarkan bahasa Jawa nih ya. Pakai bahasa Jawa. Ini memang local wisdom kita. Teman-teman yang nggak bisa bahasa Jawa saya terjemahkan nanti ya. Kita kan nggak laler coklat ya, nggak termasuk. Oke, silakan tepuk tangan yang meriah untuk rapper Perhutani. Sauntara nang prikson pedaan korupsi pengadaan seragam barek sepatune pegawai negeri sipil sing akehe 1,2 miliar rupiah iki tadi perkara sing kanggo rong instansi komite kabupaten. Jadinya laler coklat judulnya. Ya. Antarane SKPD Ya. Kita semangat gituan dia. Untuk mengetahui lokasi lengkapnya sudah bersama saya. Hey, yo. Laporane rusak dipangan laler. Rakyate susah dipangan laler. Nagorane bubra dipangan laler. Lalere pinter dicekeli jolibar. Nagorane rusak dipangan laler. Rakyate susah dipangan laler. Nagorane
Lorone bubra dipangan laler, laler pinter. Dicekel ijo liber. Kapan kutha iki Bisa Duroto kapan kutha iki bisa adile luwe nyoto rakyat kalah kuat karo jeneng kuwasa nek arep ora trimo iso urusane dawa rakyat bayar pajak kuwi wajib ajek nanging opo sing dadi hake rakyat digecek laler coklat rakyat mager-mager jelase kalah pangkat isone mau meneng cep Bena turu murep eto macam bidek moto macam mijek rakyat diide maling kelas teri diadelan disikep maling kelas kakap kasus mandek ora jangkep coba balenono Pancasila nomor 5 pari karo kapan sing ngono dodo Garuda keadilan kudu rata sosial kale dijogo aja sekuasa laler coklat pandai dahsyat Negarane rusak dipangan laler rakyate susah dipangan laler negarane bubrah dipangan laler lalere pinter dicekel ijo liber negarane bubrah susah dipangan laler rakyate susah dipangan laler negarane bubrah dipangan laler lalere pinter dicekel ijo liber awake janji-janji dudu kerja tapi ngabdi nanging ra ono bukti dunia sing nomor siji pangkat jabatan munggo kuat gawa amanat asal mung ngabung jeneng kasebut laler coklat sengkuni malih rupa ngabdi marang Astino Pendawa ora ilo yen tumindak olo rusak tata negara hae rakyat dikendat amarga laler coklat amanat di rumah etok Wangi nanging jebule bentungi etok-etoke nulungi nanging jebule mecuti laler rupa ireng kuwi luwe adem temen adem nanging sejatine luwih kerem lungguh dhuwur kursi karo gawe dasi terus mengawasi duit sing ana dikorupsi wis ora ngurusi rakyat brebes milih pokok eruh duit laler ora peduli negarane rusak dipangan laler rakyate susah dipangan laler negarane bubrah dipangan laler lalere pinter nyekel ijo liber negarane susah dipangan laler rakyate susah dipangan laler negarane bubrah dipangan laler lalere pinter dicekel ijo liber laler seneng mencok dhuwur sampah sing dicoki kuwi wujude rupiah laler tambah kata ranatine bunga nanging nasib rakyat sing susah kuwi yo tambah laler kuwi ngono wabah penyakit aja sampe negara iki terjangkit ayo ndang dibasmi laler bendang mati negara jadi sehat terbebas terjangkit penyakit laler iki negarane rusak dipangan laler rakyate susah dipangan laler negarane bubrah dipangan laler lalere pinter dicekel ijo liber negarane rusak dipangan laler rakyate susah dipangan laler negarane bubrah dipangan laler lalere pinter dicekel ijo liber negarane rusak dipangan laler rakyate susah dipangan laler negarane bubrah dipangan laler lalere pinter dicekel ijo liber negarane rusak dipangan laler rakyate susah dipangan laler negarane bubrah dipangan laler lalere pinter dicekel ijo liber. Tepuk tangan untuk rapper Perhutani. Itu tadi satu lagu dari rapper Perhutani, Laler Coklat. Tafsirkan sendiri ya. Oke, selanjutnya seperti yang kita janjikan, kita akan berdiskusi bersama menghangatkan suasana. Mari kita cari bahan bakar baru agar diskusi ini lebih panas. Lewat pemantik diskusi, mari kita bakar bahan-bahan yang telah disiapkan dari rumah ini. Oke, kami persilakan untuk teman-teman pertanyaan atau mungkin pendapat, terserah, atau mungkin ada hal yang berbeda dari yang dipaparkan kedua pemantik.
kami sangat persilahkan untuk melakukan itu semua. Saya buka sesi pertama, silakan Mas yang pakai kacamata satu. Mas yang di sana yang pakai baju coklat ya, jenengan? Saya bukan laler dia. Bukan laler itu orang itu. Sama coba yang satu. Ya, sana. Ya, kamu yang pakai kudung krem. Ya, oke. Siap. 3 pertanyaan. Kami persilakan untuk maju ke depan. Tolong tim Ngaji Ngopi untuk mempersiapkan mic. Nah, itu. Yang pertama dari Mas yang yang berkacamata itu. Monggo berdiri Pak untuk perkenalkan diri, kalau boleh dari asal mana dan kemudian apa pertanyaan yang ingin disampaikan atau mungkin sanggahan atau apapun itu. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Atas kesempatan malam hari ini bisa ketemu langsung dengan Profesor Akal Sehat Indonesia. Tepuk tangan untuk Bung Rocky Gerung. Terima kasih. Oke. Yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi kepada beliau, Bung Rocky Gerung, karena selama ini kita mengenal seorang filsuf itu lebih banyak di Menara Gading ya. Tapi Bung Rocky Gerung yang seharusnya atau seandainya mau menulis buku, saya yakin bisa sudah berpuluh-puluh buku. Kemarin sempat diri dulu Pak, mungkin. Oh, belum ya? Oh iya, belum. Sorry. Nama saya Hari Pradana dari Ngunut Tulungagung, Bung Rocky Gerung ya. Dan Pak Diki Hari Pradana ya. Bisa dipanggil Hari aja gitu ya. Ya, oke, kembali ya, tadi memberikan apresiasi kepada Bung Rocky Gerung, seorang filsuf yang sebenarnya kalau mau menulis buku mungkin bisa berpuluh-puluh buku ya, karena pernah mendengar dalam sebuah VT Bung Rocky Gerung sanggup mengerjakan skripsi hanya dalam waktu 5 atau 7 hari Bung. Nah, kalau nggak salah ya, artinya kalau mau hanya sekedar menulis buku beliau akan begitu banyak gitu. Namun Bung Rocky lebih memilih untuk bersama masyarakat ya, mencerdaskan. Artinya kita di sini semua seperti kuliah S3 semua di sini ya, calon-calon doktor masyarakat ini ya. Kemudian pertanyaan saya ini Bung Rocky, yang pertama selaku Profesor Akal Sehat Indonesia yang sudah diakui ya. Namun demikian kalau kita mau mendengar sedikit ke masyarakat bawah, sering beranggapan bahwa pemikiran Bung Rocky itu kontroversial gitu ya, kurang dimengerti ya, kurang dimengerti sehingga nadanya negatif gitu loh. Wah itu ngerusui pemerintah dan sebagainya seperti itu. Bahasa Tulungagung Pak ya. Gitu Bung Rocky Gerung ya. Untuk masalah di Tulungagung pemimpin saya nggak menanyakan secara khusus, tapi secara nasional bahwa tolong Bung Rocky ya, bisa dijelaskan nggak bahwa money politics itu sangat merugikan Indonesia, khususnya dalam memilih seorang pemimpin atau wakil rakyat yang punya kredibilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari tadi ya. Monggo selanjutnya. Dari Mas ya yang pakai jaket coklat, bukan laler coklat kan ya? Iya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Nafi, panggilannya Nafi saja. Saya dari Tulungagung, dari Kecamatan Sumber Gempol. Terima kasih waktunya Bung Rocky dan Pak Didik. Ada 2 poin mungkin yang saya ingin sampaikan dan terkait bagaimana mencari pemimpin yang tadi digambarkan sebagai seperti Cinderella. Intinya yang memiliki nurani, berhati nurani yang baik. Dengan melihat mencari pemimpin itu seperti fiksi yang fiktif gitu. Jadi sebuah fiksi yang fiktif kalau kita ingin mencari pemimpin seperti Cinderella. Tantangan kedua karena ada PT, Presiden Threshold, itu yang menghambat kita memperoleh pemimpin yang
seperti yang digambarkan tadi. Itu terkait dari Bung Diki tadi. Yang kedua, tadi Bung Rocky menyampaikan bahwa saya khawatir nanti Anda setelah dari Tulungagung ini nanti dikeroyok sama orang Tulungagung. Karena tadi menyinggung bahwa mencari pemimpin itu harus ideal seperti yang disampaikan. Itu realitanya di Tulungagung, pemimpin yang masuk penjara itu yang justru yang terpilih. Yang jelas-jelas tidak ada moral itu terpilih. Jadi mungkin saya yakin bukan yang di sini yang memilih, mungkin. Tapi dari 1.087 jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung itu realitanya menang mutlak. Jadi fenomena di Jakarta itu sudah menurun di Tulungagung ini, Pak. Jadi bahkan sudah masuk ke kampus juga. Bahwa pemimpin di kampus itu sudah ya nyerempet very kulusu katanya. Nyerempet bahaya. Jadi fenomena ini sudah naudzubillah min dzalik gitu. Jadi saya khawatir yang jenengan sampaikan tadi Bung Rocky itu sebenarnya sudah kedaluarsa gitu. Jadi artinya sudah ya contoh yang di Jakarta itu sudah real langsung diterapkan di Kabupaten Tulungagung ini. Jadi saya minta bagaimana kita ini harus menghadapinya. Jadi mohon biar jenengan nanti tidak dikeroyok orang Tulungagung. Jadi dalam tanda kutip. Jadi mohon kasih solusi kepada kami ini yang mungkin dalam tanda kutip yang disampaikan oleh Pak Diki tadi yang masih memiliki nurani. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, monggo. Ya, Mbak yang sebelah sana. Baik, selamat malam. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Nata dari UIN Tulungagung. Untuk ini pertanyaan untuk Bung Rocky. Mungkin banyak sekali ya, maaf, ketika ada pemilihan, entah itu pemilu atau apapun itu, ya entah dari pemilihan ketua RT, presiden, pastikan ada embel-embelnya. Salah satu contohnya uang. Nah, seperti yang di desa saya kan berdomisili di Trenggalek. Nah, waktu ada pemilihan itu istilah kasarnya kayak diberi uang dan mereka itu memanfaatkan pola pikir masyarakat desa yang masih tergantung pada sistem pragmatis. Intinya kayak dikasih uang mereka milih, padahal mereka ini nggak memikirkan ke depannya itu gimana gitu, nggak memikirkan. Mungkin ada cara nggak sih Bung untuk memberitahu mereka bahwa apa yang mereka lakukan ini benar apa enggak sih, karena kita kan nggak tahu pemimpin ini bakal ada perubahan atau tidak. Bahkan ketika pemimpin mempublikasikan kebaikan mereka itu kadang kan cuma bualan semata di depan publik doang, di belakangnya kita nggak tahu kalau mereka itu jahat dan merugikan. Itu bisa nggak sih Bung kita membantu merubah pola pikir masyarakat yang berpendidikan rendah dan miskin agar mereka itu paham apa yang ada di pemerintahan sekarang itu didasarkan dari diri mereka sendiri. Begitu. Baik, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Nata tadi ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nata dan ketiga penanya yang telah mengutarakan pendapat dan pertanyaannya. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Perlu saya sebutkan atau langsung dibahas? Perlu. Ya masih ya. Daripada nanti saya meleset ya. Saya persilakan untuk Bung Diki untuk memberi paparan. Ya, prinsipnya tiga-tiganya sama, bicara tentang nani politik, bagaimana mengatasinya.
Saya caleg yang gagal. Saya bersumpah atas nama Tuhan, saya tidak mau melakukan money politik dan saya tidak bisa menang. Jadi kalau mau menang ya mesti money politik. Itu negara kita. Ya, bagaimana merubahnya? Revolusi. Nggak ada revolusi, nggak akan ada perubahan. Tapi kalau ngomong revolusi di sini nanti dikiranya kita mau melakukan makar. Ya. Padahal ya pengen. Ya. Ya, tapi poinnya begini. Poinnya bahwa sekarang itu eranya anak muda sebetulnya. Ya. Jadi kalau Anda lihat di luar negeri itu segala kebijakan pemerintah pun sangat mengikuti pola pikir anak muda. Anak muda ini sekarang nggak ada yang beli botol minuman begini nih. Mereka lebih bawa tumbler. Karena mereka sadar bahwa lingkungan itu perlu dijaga. Nggak kayak kita yang masih pakai begini. Ya, artinya lambat laun perubahan pemikiran masyarakat itu yang generasi zilenial, milenial itu pasti akan mengarah kepada kesadaran bahwa uang bukan segalanya. Tapi itu tidak akan berubah di negara ini kalau kemiskinan masih ada. Ya, kunci dari semua sistem yang ada di negara kita ini adalah kemiskinan dan kecerdasan. Kita ini pemilihnya 60% itu rata-rata adalah orang yang tidak lulus SMP. Dan suaranya sama dengan suara profesor seperti Rocky. Sama. Suara Rocky satu, suara anak SMP yang tidak lulus itu juga satu. Kemudian kemiskinan. BLT yang 300.000, bansos yang beras 10 kilo cukup habis 2 minggu. Itu cukup membuat mereka berubah pikiran kepada yang memberi. Itu karena kemiskinan. Jadi persoalannya, persoalan money politik ini persoalan yang sangat menjengkelkan dan capek untuk dibahas. Orang seperti Bung Rocky yang teriak-teriak luar biasa sampai berani bilang bajingan tolol, tidak merubah apapun. Rafli Harun, Faisal Basri, Isaduddin Nursi, Din Samsudin, Amin Rais. Apa pengaruhnya? Makin memperburuk juga situasi politik sekarang. Betul tidak? Ada Bung Rocky yang tiap hari bicara di FNN. Merubah tidak? Tidak juga merubah keadaan politik di negara kita. Cuma kalian senang aja dengerin sekarang. Senang denger dia berani ngomong keras, berani bicara tentang kebenaran. Tapi tidak merubah keadaan negara. Karena yang kita lakukan adalah menyampaikan kesadaran, tapi tidak belajar menyadarkan. Kita ini tidak pernah mencoba menyadarkan pada partai politik. Kita cuma bicara retorika tentang kebenaran dan kesadaran. Tapi kita tidak pernah mengajak kepada kesadaran. Nah ini yang susah. Sebetulnya saya lebih berharap anak muda yang melakukan ini. Makanya berkali-kali saya membuat kegiatan seperti ini di kalangan mahasiswa dan kampus. Mereka yang harus memulai. Karena berasal dari mereka, perubahan kesadaran itu terjadi di orang-orang yang ada di partai politik. Jangan berharap negara ini akan berubah sampai di tahun 2025, 2030, nggak akan terjadi. 2045 Indonesia emas, itu omong kosong. 2045 negara kita sudah punya hutang yang tidak mampu kita bayar. NKRI harga mati itu hanya slogan untuk para negara-negara pemberi donor supaya negara ini tetap membayar hutangnya. Buat saya NKRI bubarkan saja. Jadi negara federasi sehingga hutangnya bisa diatur oleh daerah-daerah masing-masing. Otoritas daerah dilakukan. Distribusi daerah lebih perluas. Banyak ide-ide itu, tapi itu tidak akan sampai kepada perubahan sistem negara kalau tidak ada revolusi. Terutama revolusi pemikiran anak-anak muda. Ya, Bang Rocky ini capek tiap hari harus bicara begitu terus. Bolak-balik dipanggil Mabes Polri karena dilaporkan. Ada berapa Bang? Kasus? 37 kasus. Dilaporkan. Tapi tidak merubah negara, saudara-saudara. Tidak merubah sistem.
tidak merubah keadaan negara, tidak merubah Indonesia menjadi sejahtera. Semua orang-orang tokoh yang saya sebutkan tadi cuma teriak retorika kesadaran kepada mereka. Tapi mereka nggak sadar. Jadi poin yang kita lakukan adalah menyadarkan partai politik, karena itulah biang keladi kerusakan negara kita. Dan itu harus dimulai dari anak muda. Generasi muda mulai aktif, mulai mau berpolitik. Jangan cuma cerita-cerita aja mau demonstrasi, kemudian golput dan lain-lain. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Masuk ke politik. Rubah orang-orang tua itu yang ada di dalam partai politik itu dengan pemikiran-pemikiran baru anak muda. Berkali-kali saya datang ke tempat anak muda, mahasiswa dan lain-lain, memanggil Bang Rocky, mengajak Rafli Harun. Tidak lain tujuannya adalah untuk melakukan itu. Tapi itu persoalan perjalanan panjang Bapak Ibu semua. Revolusi bukan sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan katanya. Tapi saya yakin bahwa negara ini akan kembali menjadi baik setelah mengalami pembusukan yang maksimum, kata Bang Rocky. Jadi kita ini sedang dalam proses pembusukan negara supaya nanti tuhonnya tumbang, akan masuk sinar matahari di antara pohon-pohon itu sehingga menghasilkan tunas-tunas baru sehingga negara ini menjadi negara dengan kepemimpinan yang bergaya baru. Mudah-mudahan, ya. Oke, kemudian ya prinsipnya sama. Mas Nafik salah, Anda tadi saya tidak bicara idealisme. Pemimpin yang saya bilang itu adalah seperti Cinderella. Kalau Anda mencari yang nurani itu hanya fiksi saja, Anda tidak akan bisa mendapatkan itu. Tapi tetap kita punya harapan kan, harus punya keinginan untuk bisa mendapatkan pemimpin yang itu. Bagaimana caranya? Ya carilah dari antara pemimpin yang ada tadi, yang koruptor tadi dan lain-lain, pilihlah yang punya etika yang paling baik, itu yang harus Anda pilih. Daripada Anda golput, maka Anda akan kehilangan banyak hak Anda untuk mencari pemimpin di negeri ini. Bang Rocky, coba dimantangkan lagi Bang. Oke Bung. Oke, saya tahu pertanyaannya itu aja tuh. Anda mau dapat resep dari saya, ikuti saya aja supaya Anda juga kena 37 kasus. Mau nggak tuh? Kan itu kan, kalau saya ditangkap, saya diperiksa segala macam itu, Anda, ya kami doakan supaya selamat, kami ya bersama. Ya tapi Anda nggak mau ambil risiko, itu soalnya tuh. Politik is all about risk. Anda mesti ambil risiko dengan konsekuensi yang Anda hitung sejak awal. Anda takut nanti DO, oh iya, Anda takut DO itu artinya Anda mengizinkan negeri ini dipimpin oleh rektor dungu. Konsekuensinya, Anda takut mengucapkan bajingan tolol, itu artinya Anda membiarkan dinasti bajingan tolol itu menguasai Anda setiap jam. Jadi kompleksiti pikiran itu yang mencegah Anda untuk menjadi seorang revolusioner. Dari awal itu masalahnya, sederhana masalahnya itu. Saya setiap hari itu ada 60-70 permintaan diskusi ke saya. Saya bisa penuhi. Ini setiap hari ya, 60-70 tuh. Paling sebulan ya 5-6 kali saya keluar kota, tapi itu pun udah habisin energi saya. Tapi orang nunggu lagi kan di situ. Sambil Anda menunggu, Anda putuskan di Tulung Agung Anda mau minta tolong pada siapa? Pada keagungan. Nah, ini kesempatan saya untuk memberi semacam kritik diri bahwa Anda lihat misalnya, Anda barusan mendengar Pak Jokowi minta supaya Pak Prabowo datang ke Ibu Mega agar terjadi rekonsiliasi itu. Bayangkan, Jokowi harusnya cari cara supaya bertemu dengan Mega, tapi dia muter lewat Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo mungkin bilang, ya bagaimana saya mau tolong? Anda kan udah diusir dari PDIP kan? Kan mestinya Pak Prabowo katakan itu, tidak mungkin Pak Jokowi, karena Pak Ibu Mega pasti tidak akan terima proposal apapun dari Jokowi melalui siapapun. Tetapi selalu ada yang siksak di situ. Ada partai politik yang masih menganggap bahwa oke, pemulihan hubungan antara Jokowi dan Megawati bisa menimbulkan
aura baru untuk membangun bersama. Tuh nggak ada istilah membangun bersama. Membangun dengan perspektif sendiri. Karena itu politik seharusnya dari awal, politik hanya disebut politik kalau Anda tegas menyatakan siapa musuhmu. Bukan musuh pribadi, bukan musuh personal, tapi musuh dalam bentuk paradigma. Anda mesti terangkan bahwa kenapa misalnya ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kenapa misalnya jumlah aset kita yang akan ditinggalkan oleh ibu kota negara Jakarta akan pindah ke ikan, aset itu udah dilirik hanya oleh 4 orang. Sepanjang Tamrin mungkin 20 gedung itu dilirik hanya oleh 4 orang, lalu dia bagi kapling di situ. Anda tahu itu karena anak-anak muda, Anda baca literatur, Anda baca sinopsis media asing tuh. Tapi Anda tetap bertanya bagaimana menghilangkan money politics. Kan dasar dari kita berpolitik adalah tuker tambah ide, tuker tambah pikiran. Kemampuan itu kita ucapkan dari dalam hati kita, perluas ke keluarga, perluas ke tetangga. Jadi kalau tadi persoalannya, kita mau cicil atau kita mau bayar tunai kedunguan ini? Silakan pilih aja kan. Saya ingin kita bayar tunai, karena itu saya senang kalau diundang ke sini. Mestinya besok ada demo di depan kantor wali kota, depan kantor gubernur kan. Hanya itu yang bisa menggetarkan. Apa yang terjadi di dunia hari ini? Anak muda dunia itu bangkit. Dari kampus di Columbia, di New York, sampai kampus di Inggris itu, seluruh anak muda bangkit demo menduduki fakultas untuk satu isu, yaitu bebaskan Palestina tuh. Jadi ada musuh bersama, dan kita mesti terangkan itu bahwa revolusi perubahan itu hanya akan timbul kalau kita ucapkan bersama-sama ada musuh bersama dan tunjuk secara konkret itu. Konkret bukan orangnya, karena nggak mungkin politik berubah hanya dengan ganti orang. Yang terjadi adalah anggapan bahwa seluruh dunia anak muda itu seolah-olah mengulangi nostalgia yang disebut flower generation tahun 60, ketika dunia menyadari bahwa intervensi Amerika di Vietnam adalah pelanggaran peradaban itu. Demonya satu dunia demo. Prancis itu mogok kuliah itu, rektornya jatuh pada waktu itu. Amerika akhirnya menyerah semua anak muda yang berupaya untuk mempersoalkan intervensi Amerika di Vietnam dianggap sebagai komunis. Padahal mereka memperjuangkan hak mereka untuk memimpin masa depan. Anda juga begitu. Ada Kaisang kemarin bilang bahwa PSI akan dibantu oleh Pak Jokowi untuk menemukan kader-kader di daerah tuh. Kaisang ketua partai minta bantuan bapaknya yang adalah presiden yang sebentar lagi tumbang. Jadi Kaisang nggak bilang begini, saya pemimpin PSI kalah, karena kami kalah, kami akan renovasi cara kami berpikir. Tidak. Dia bilang dia akan minta Pak Jokowi yang cara berpikirnya sama dengan Kaisang, sama dengan Gibran. Kan mestinya Anda marah itu kan. Kami ingin ada cara berpikir lain. Jadi pada akhirnya politik itu adalah duel tentang siapa yang harus dimusuhi. Sekali lagi bukan soal orang ya, tapi soal pikiran, soal gagasan. Nah ini kesempatan buat kita itu. Mulailah dengan menggeleng pada dosen, menggeleng pada rektor, menggeleng pada bupati, menggeleng pada wali kota, menggeleng pada presiden, bahkan menggeleng pada presiden yang barusan terpilih. Itu yang kita perlukan. Jadi kalau kita anggap demokrasi itu kita menunggu sejarah, ya boleh aja. Tapi sejarah juga meminta kita untuk mempercepat perubahan. Jadi kondisionalitas itu sama seperti tadi teman masih bicara, ya itu nggak mungkin yang di Jakarta udah terjadi di sini. Ya kalau nggak mungkin ngapain hadir di sini? Justru kita mau ucapkan energi baru dari Tulung Agung, sehingga Tulung Agung bisa menjadi tulang punggung perubahan. Poin-poin ini sebetulnya, saya tahu teman-teman isi membangun komunitas kopi itu artinya mengakumulasi dan mengkristalisasi gagasan di situ. Nah gagasan kalau dia sudah crystallize, sudah terbentuk molekulnya itu, dia akan mencari massa, dia akan mencari pengikut. Gagasan yang sempurna akan mencari pengikut yang radikal. Sekarang kita coba lihat apa
isu yang memungkinkan kita mengorganisir lagi masyarakat sipil tuh. Soal kabinet, gampang soal kabinet, tukar tambah tuh. Soal ekonomi, tidak mungkin kita intervensi karena keadaan Indonesia itu tidak lagi kita kontrol, dikontrol oleh 2-3 pemain, 3 financial player, yang satu nongkrong di Singapura, yang satu di Jepang, yang satu lagi mungkin di Wall Street. 3 orang pemain apa namanya ini, kasino capitalism, pemain spekulasi uang, memantau pergerakan uang di Indonesia, saling call. Kita kerjain yuk Indonesia sebentar tuh. Lalu kursnya melambung. Lalu kita lihat bagaimana kemampuan Bank Indonesia untuk mengintervensi dolar supaya nggak kabur. Habis cadangan devisa kita. Kan kita membaca itu dari ke hari, maka kita mesti bikin kegiatan paralel untuk memungkinkan percepatan pembusukan itu. Kita tahu pada akhirnya ini negara bakal bangkrut. Maka kita mesti siapkan alternatif itu. Mulai mengatakan bahwa siapa pemimpin Tulung Agung? Coba sebutkan, si A. Paham nggak dia dengan lalu lintas keuangan dunia itu? Siapa pemimpin Tulung Agung? Si B. Paham nggak dia dengan buruknya hilirisasi yang diasumsikan akan membangkitkan ekonomi Indonesia? Itu pentingnya ilmu pengetahuan tuh. 2 hari lalu saya baca di Foreign Policy, majalah analisis statistik dunia, Pak Luhut Binsar Panjaitan menulis artikel di Foreign Policy yang berupaya untuk membujuk Amerika supaya membeli nikel kita. Judulnya kira-kira bunyinya, kalau Amerika tidak membeli nikel Indonesia, berantakan EV mereka tuh, apa namanya, electronic vehicle, apa namanya, mobil listrik mereka. Jadi kita lihat bagaimana pemerintah panik menulis di Foreign Policy, itu artinya ada sesuatu yang menggelisahkan pemerintah ini. Lalu Pak Luhut diminta menulis di situ, atau Pak Luhut punya inisiatif berdasarkan keadaan sekarang. Saya ceritakan bagaimana paradoksnya. Mungkin sekali artikel itu udah ditulis 2 minggu lalu tuh, baru terbit di Foreign Policy 2 hari yang lalu, padahal 2 minggu lalu. 2 hari yang lalu, di hari yang sama dengan saya baca artikel itu, saya membaca satu proyek energi baru oleh Nastron di Amerika yang menemukan energi yang akan menandingi nikel untuk pembuatan baterai, namanya sodium ion. Lebih tinggi dari lithium ion. Sodium ion ini energi baru untuk mengantisipasi kebutuhan energi ketika kalian semua ini mulai masuk di dalam artificial intelligence yang membutuhkan kecepatan download, upload segala macam, sehingga nikel itu dihitung nggak mampu untuk dipakai sebagai alat untuk membackup pertarungan pikiran. 5 tahun ke depan, nikel Indonesia 7-8 tahun lagi habis itu. Jadi kita tahu bahwa ini negeri bakal bangkrut. Bagaimana caranya? Itu yang kita sebut sumber informasi itu. Kan semua sistem energi dunia, penelitian energi dunia, nggak ada yang terbuka. Karena energi itu menyangkut rumus kimia, menyangkut statistik, deposit yang harus dilindungi datanya supaya nggak ada orang tahu berapa yang masih ada di Indonesia, berapa yang nikel yang mungkin punya Australia itu. Nah ini sebetulnya yang saya maksud, teman-teman mahasiswa di Tulung Agung baca supaya kita tahu momentumnya sudah tiba. Kan itu dasarnya kan. Jangan sampai satu waktu kemudian kita, terlambat. Itu pentingnya mulai menganalisis keadaan global. Karena Indonesia berubah bukan karena kemampuan kita sendiri, juga karena faktor global, terutama soal energi dan lingkungan. Nah, coba bikin kelas-kelas studi di sini itu dan ucapkan setiap hari bahwa kami mengerti keadaan di dalam negeri dan di luar negeri. Kami tahu bahwa cadangan devisa Bank Indonesia pasti habis. Kami tahu cadangan nikel kita pasti habis tuh. Ini jadikan sebagai argumen untuk Anda duelkan dengan calon pemimpin Tulung Agung. Mungkin calonnya bilang, itu kan urusan dunia, saya cuma memimpin Tulung Agung yang rakyat cuma berapa, 1.300.000. Loh bukan itu intinya. Kita mau pemimpin di tingkat lokal pun tahu apa yang terjadi di dunia. Itu namanya pemimpin yang kita idealkan tadi itu.
Jadi sekali lagi, mulai hentikan itu. Kalau soal money politik udah tahu itu nggak bisa dihapuskan tadi. Pak Diki udah terangkan dari awal bahwa sistem kita didesain untuk itu. Jadi ngapain mengeluh tentang sistem itu? Kita mesti lakukan countervailing force untuk menghalangi itu. Jadi cara berpikirnya kita ubah bahwa kita nggak mungkin meminta dari dalam untuk berubah. Harus ada sponsor dan kekuatan dari luar. Seorang perempuan Amerika, kira-kira di tahun 80-90 itu mendalilkan bahwa the master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja, karena itu perlu peralatan dari luar. Teman-teman muda di Tulung Agung ada peralatan dari luar untuk membongkar istana raja itu. Istana Raja Tulung Agung, Istana Raja Jawa Timur, Istana Raja Indonesia bagian Barat, Istana Raja Republik Indonesia. Nah, ini yang saya inginkan diterbitkan di sini. Jadi tetap saya tahu bahwa kegelisahan masih soal money politik segala macam. Yang kita tahu apapun keterangan saya tidak akan mengubah karena itu adalah peralatan di dalam istana. Apa yang akan dilakukan besok? Ya bukan lagi BLT beras atau money politik, adalah makan siang gratis. Itu adalah peralatan raja. Yang bahkan lebih menggemparkan dari BLT. Makan siang itu setiap hari Anda lihat, maka pikiran kita akan terhipnosis bahwa besok akan ada makan siang gratis. Minggu lagi akan ada makan siang gratis. Tapi pertanyaan kita, seberapa sustainable ide makan siang gratis itu? APBN adalah jawabannya. Semua ambisi kebijakan akan dibatalkan oleh APBN. Dapat poin itu kan? Jadi kelihatannya, itu poin pertama saya mau terangkan bahwa keadaan sosiopolitik global harus Anda ketahui. Sekarang kita lihat keadaan di dalam negeri itu. Apakah akan mulus pemerintahan Pak Prabowo? Sementara ini kita lihat mungkin Pak Prabowo masih oke, apa yang diminta oleh Pak Jokowi dia mesti yain karena dia belum dilantik sebagai the real leader itu. Kalau dia dilantik, kekuasaan itu pindah. Dan tidak ada teori di mana kekuasaan itu mau berbagi sehingga ada dua matahari di Republik. Jadi pasti ada ketegangan. Anda mungkin lihat nanti satu waktu di Tulung Agung atau mulai sekarang aja tuh, semua poster yang akan dipasang di situ, sebelah kanan ada Prabowo, sebelah kiri adalah Gibran. Balikin aja fotonya Gibran. Sebagai tanda protes. Apalagi kalau Anda sekaligus balikin foto Prabowo. Sebagai tanda bahwa tidak diizinkan oleh etika menggandeng pasangan pengantin tanpa akad yang halal. Itu maksudnya, politik hanya di situ uraiannya tuh. Oke, sebelum saya kena delik lagi, saya berhenti di situ dulu ya. Tepuk tangan untuk kedua pemantik diskusi kita.